Kompas Petang kembali. Saudara Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sementara Istana belum memutuskan pengganti Ketua Relawan Jokowi Mania itu. Nissan GT-R R35 yang masuk lobi gedung KPK Kamis sore menarik perhatian publik. Sedan sport 2 pintu berwarna biru ini merupakan salah satu dari puluhan kendaraan sitaan KPK dari operasi tangkap tangan Immanuel Ebenezer yang dipamerkan ke publik. Namun sayangnya di plat nomor masa berlakunya tertulis April 2025. Artinya bila plat nomor itu asli, berarti masa berlakunya sudah habis. Bila dilihat dari situs jual beli mobil bekas, bandrol mobil ini sekarang di atas 4 miliar rupiah. Wamenakar Immanuel Ebenezer sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Namun, Istana maupun mantan Presiden Joko Widodo menegaskan menghormati proses hukum di KPK. Lalu siapa kira-kira sosok yang berpotensi menggantikan Noel? Kita bahas bersama Sekjen DPP Barajepe Relly Regan, lalu ada politisi PDIP Ferdinand Hutahian, dan analis politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mbak. Selamat petang. Oke, saya mau ke Bung Relly dulu ya. Bung Relly, kita mau mengingat dulu background dari seorang Noel. Mulai dari Ketua Umum Jokowi Mania, kemudian mengalihkan dukungannya kepada Prabowo pada saat itu. Tapi sekarang, baik Istana maupun dari keluarga Solo semuanya mendukung proses KPK, menghormati, seakan tidak mau ikut campur. Anda melihat seperti ditinggalkankah rekan Anda? Iya, kalau kita lihat deh proses hukum yang berjalan, apa yang dilakukan OTT oleh KPK itu kita dukung proses hukumnya. Tapi apa namanya yang dilakukan KPK ini saya rasa terlalu berlebihan ya. Kenapa? Oh iya berlebihan dong. Apa mobil motor yang dipajangkan itu kan itu bukan menunjukkan ekspektasi dari barang bukti yang bersangkutan. Karena saya nggak dijelaskan seakan-akan itu diambil dari rumahnya Bang Noel aja. Padahal mobil atau motor itu nggak ada itu tapi ininya masuk di dalam situ. Itu kan harus diperjelas juga sama KPK. Tadi saya lihat press release KPK oleh Ketua KPK ya menyampaikan dari 15 atau beberapa tersangka yang tadi dibawa di dalam jumpa pers tadi bahwa ada beberapa media menyampaikan juga mempertanyakan hal tersebut. Apa kaitannya motor sama mobil berpuluh-puluh itu? Sebutkan aja siapa tersangkanya, siapa pemberinya. Dan recehan amat KPK ini. Banyak juga yang besar-besar yang lain. Itu Kejaksaan Agung itu ratusan triliun, triliunan yang diiniin. Aduh, ini sistem ya, sistem. Bang Noel itu sudah turun, saudara Noel itu sebagai wamen turun mendobrak penahanan ijazah. Tapi sistem jaminan kesehatan ketenagakerjaan itu di dalam itu yang memungkinkan itu kan pegawai ada aturan sistem yang sudah dilayangkan kepada seluruh perusahaan itu untuk melakukan pencegahan supaya proses pemberian sertifikat itu tidak ini. Jadi saya rasa ini apa ya kita hargai adalah proses hukum yang berlaku, tapi memang saya rasa tidak pantas ya sebenarnya lebih banyak yang lebih big kalau gitu, kasus lebih besar daripada. Nah kalau gitu, tapi Bung Relly kita kembali lagi ke kasusnya ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi dari pernyataan semua lingkaran istana, semua keluarga Solo, mereka seakan-akan ya menghormati saja. Anda tapi merasa rekan Anda ditinggalkan tidak oleh baik itu istana maupun juga keluarga Jokowi? Enggak ya, kita juga hargai proses hukum, apa yang dilakukan oleh KPK, kawan-kawan di KPK. Tapi yang maksud kita, saudara Noel tidak layak juga diperlakukan seperti itu. Bahwa seakan-akan hasil gravitasi itu mobil puluhan sampai disebutkan 20 motor. Ini kan seopos ya, cari sohor aja pejabat publik yang seakan-akan melakukan hal-hal yang ini. Tapi ya KPK sudah melakukan, ya kita dukung. Ya tidak ada persoalan tinggal meninggal ya. Dari periode pertama Pak Presiden Jokowi, yang kedua juga proses beberapa menteri di kabinet juga ada yang tertahan oleh KPK. Saya rasa ini proses hukum ya memang semua apa yang dilakukan oleh KPK itu tidak ada. Artinya juga menghormati. Kalau gitu Bung Ferdinand, Anda kan juga dulu sempat berada di barisan pendukung Pak Jokowi bersama juga dengan Noel. Ya. Tapi kan saat ini Solo juga kayaknya nggak mau ikut campur. Kalau Anda menangkapnya seperti apa?
Ya, saya pertama prihatin sekali dengan apa yang terjadi dan yang saya dengar ya. Kemarin juga kami di DPP sempat membahas ini, tetapi saya secara pribadi sangat prihatin. Saya kaget sekali ketika saya melihat deretan barang bukti yang ditunjukkan oleh KPK atas OTT yang dilakukan terhadap saudara Noel dan beberapa orang lainnya. Saya dengar ada 11 orang yang ditetapkan tersangka. Saya itu cukup kaget. Saya tidak menyangka kalau Noel itu sudah sekaya itu sekarang. Maka ketika barang bukti itu dibeberkan oleh KPK, saya merasa wah ini sudah keterlaluan. Karena saya mengenal saudara Noel ini bukan baru, sudah lama. Jadi saya sangat kaget ketika melihat deretan kemewahan itu dipertontonkan oleh KPK sebagai barang sitaan. Saya terus terang orang yang sangat mengecam apa yang dilakukan oleh saudara Noel, dan kemarin kami juga membahas ini sebentar di DPP, di PPD Perjuangan, menyampaikan bahwa PPD Perjuangan akan mengawal kasus ini karena korupsilah biang kerok persoalan di bangsa ini. Ini yang harus kita selesaikan. Jadi lebih mendorong ya. Tapi kan juga kalau melihat peningkatan kekayaan ya Noel sudah jadi wamen, apa yang paling membuat Anda kaget? Saya kaget melihat deretan mobil dan motor-motor yang menurut saya harganya sangat mewah. Karena 2016-2017 saya melihat Noel ini belum menjadi seseorang seperti itu. Artinya tidak masuk akal kalau seorang wakil menteri bisa dapat harta kekayaan seperti itu? Saya kaget justru di situ kok setelah menjabat seperti ini gitu loh. Itu rasa kaget saya. Karena saya pernah ditawari jabatan tapi saya tolak. Tapi ternyata saudara Noel ini mendadak menjadi orang kaya. Nah, tapi memang apa yang disampaikan KPK ini kan belum clear apakah semua ini adalah barang bukti milik saudara Noel atau tersangka yang lain. Tetapi kan sekarang opini yang kita tangkap ini adalah hasil OTT yang dilakukan terhadap Noel sebagai wakil menteri, bukan kepada yang lain. Yang lain itu kan turut serta. Jadi barang bukti ini kami anggap sekarang adalah milik dari saudara Noel, dan terus terang saya kaget dia sudah sekaya itu. Oke, nah kalau Mas Adi melihatnya ya tadi balik lagi ya, pernyataan dari keluarga Solo baik itu Pak Jokowi, Gibran maupun Kaisang juga seolah-olah ya melepas tangan saja, mereka nggak ikut campur. Anda melihatnya apa sih yang ada di balik itu? Ya bagi saya secara prinsip siapapun yang tersandung dalam persoalan korupsi dan hukum tidak boleh diintervensi. Jadi biarkanlah hukum ini yang bicara, tidak boleh ada yang membackingi, biarkanlah ini hukum mencari keadilannya. Nanti kita tunggu bagaimana kawan-kawan KPK itu menggelar perkara soal hal ihwal yang terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Karena bagi saya ini menjadi sesuatu yang ironis. Satu sisi kita tahu bahwa pemerintah hari ini berkomitmen bahwa persoalan korupsi itu adalah persoalan yang sangat prioritas. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa akan mengejar para koruptor itu kan hingga ke Antartika. Dan itu ditunjukkan selama 10 bulan menjadi presiden di Republik Indonesia. Sudah banyak persoalan-persoalan korupsi yang saya kira sudah diungkap oleh Kejaksaan Agung, oleh KPK dan seterusnya. Banyak yang mengapresiasi. Publik berharap di tengah bagaimana komitmen pemerintah memberantas korupsi, kemudian KPK dan Kejaksaan juga menunjukkan taringnya begitu agresif mengungkap persoalan korupsi. Itu persoalan korupsi di lingkuran kekuasaan nggak ada. Tapi nyatanya kemudian ada OTT. Ini yang kemudian mengejutkan. Sangat ironis. Satu sisi pemerintah tidak akan memberikan ampun kepada siapapun yang jelas-jelas melakukan tindakan korupsi. Tapi masih saja ada yang muncul yang kayak gini. Nah itu artinya apakah Pak Presiden sedang menunjukkan kalau memang nggak akan pandang bulu atau ada makna lain yang bisa dilihat? Tapi jangan jawab dulu Mas Adi. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Kompas Petang.